Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Darmawan, nomor induk Taruna 19.2.12.052 dari program studi permesanan kapal Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Saya akan menjelaskan perbedaan antara pneumatik dan hidrolik dan jelaskan jenis-jenis kompresor pneumatik. Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Cara kerja pneumatik sama saja dengan hidrolik, yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Jika pneumatik menggunakan udara sebagai tenaga penggeraknya, dan sedangkan hidrolik menggunakan cairan oli sebagai tenaga penggeraknya. Sistem kerja pneumatik. Prinsip kerja atau mekanisme sistem pneumatik adalah dengan merubah tenaga mekanik menjadi tenaga pneumatik dari tenaga pneumatik diubah lagi ke tenaga mekanik yang diinginkan atau sesuai kebutuhan. Perhatikan alur prinsip kerja atau mekanisme pneumatik berikut ini sebagai gambaran tentang dasar sistem pneumatik. Berdasarkan gambaran sederhana prinsip kerja atau mekanisme sistem pneumatik dapat kita amati di mana A. Sumber energi awal yang dimiliki untuk mendapatkan udara per tekanan. B. Adalah aktuator atau silinder pneumatik, dan C. Adalah kerja pneumatik yang diinginkan. Hidrolik. Hidrolik adalah suatu sistem atau peralatan yang bekerja berdasarkan sifat dan potensi. Kemampuan yang ada pada zat cair liquid. Kata hidrolik sendiri berasal dari bahasa Greek, yakni dari kata hydro, yang berarti air, dan aulos, yang berarti pipa. Berikut adalah gambar dari hidrolik. Sistem kerja hidrolik. Yang pertama, ada sistem terbuka. Pada dasarnya sistem hidrolik bekerja menggunakan media fluid, yakni minyak hidrolik, dan pada sistem hidrolik terbuka ini, jika katup pengatur yang digunakan berada dalam keadaan yang netral. Kondisi ini menyebabkan aliran minyak hidrolik yang merupakan hasil dari pompa akan dialirkan langsung menuju tangki hidrolik yang terhubung dengan udara luar. 2. Sistem tertutup. Pada sistem hidrolik tertutup, jika katup kondisi netral, biasanya aliran oli merupakan hasil dari pompa hidrolik akan dialirkan menuju sistem tertutup tidak terhubung dengan udara luar. 1. Kompresi torak. Reciprocation compressor. Kompresi ini dikenal juga dengan kompresi torak karena dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerak resiprokal. Pemasukan udara diatur oleh katup dan dihisap oleh torak yang gerakannya menjadi katup. Pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara dalam silinder mengecil sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami. Kompresor torak 2 tingkat sistem pendingin udara. Kompresor udara bertingkat digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan yang diinginkan. Kompresi diafragma kompresor. Jenis kompresor ini termasuk dalam kompresor torak. Namun, letak torak dipisahkan melalui sebuah membran diafragma. Udara yang masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian yang bergerak secara resiprokal. Adanya pemisahan ruangan ini, udara akan lebih terjaga dan bebas dari uap air dan pelumasan oli. Kompresor putar, rotary compressor. Kompresor rotari, baling-baling luncur secara eksentrik. Rotor dipasang berputar dalam rumah yang berbentuk silindris, mempunyai lubang-lubang masuk dan keluar. Keuntungan dari kompresor jenis ini adalah mempunyai bentuk yang pendek dan kecil, sehingga mengemet ruangan. Bahkan suaranya tidak berisik dan halus dapat mengantarkan dan menghasilkan udara secara terus dengan mantap. Kompresor sekrup. Kompresor sekrup memiliki dua faktor yang saling berpasangan atau bertautan inch. Yang satu mempunyai bentuk cekung sedangkan lainnya berbentuk cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Kedua rotor itu identik dengan sepasang roda gigi helik yang saling bertautan. Jika roda gigi tersebut bentuk lurus, maka kompresor ini dapat digunakan sebagai pompa hidrolik pada pesawat hidrolik. Kompresor root blower, sayap kupu-kupu. Kompresor jenis ini akan menghisap udara luar dari satu ke sisi yang lain tanpa ada perubahan volume. Torak membuat penguncian pada bagian sisi yang bertekanan. Prinsip kompresor ini
nyata dapat disamakan dengan pompa pelumas model kupu-kupu pada sebuah motor bakar. Beberapa kelemahannya adalah tingkat kebocoran yang tinggi. Kebocoran terjadi karena antara baling-baling rumahnya dan tidak dapat saling rapat betul. Berbeda jika dibandingkan dengan pompa pelumas pada motor bakar, karena bedanya adalah minyak pelumas, maka film-film minyak sendiri sudah menjadi bahan perapat antara dinding rumah dan sayap-sayap kupu itu. Kompresor aliran turbo kompresor. Jenis kompresor ini cocok untuk menghasilkan volume udara yang besar. Kompresor aliran udara yang ada dibuat dengan arah masuknya udara secara aksial dan ada yang secara radial. Arah aliran udara dapat dirubah dalam satu roda turbin atau lebih untuk menghasilkan kecepatan aliran udara yang diperlukan. Energi kinetik yang ditimbulkan menjadi energi bentuk tekanan. Kompresor aliran radial. Percepatan yang ditimbulkan oleh kompresor aliran radial berasalkan dari ruangan ke ruangan, berikutnya secara radial. Pada lubang masuk pertama, udara dilemparkan keluar menjadi sumbu. Bila kompresor bertingkat, maka dari tingkat pertama udara akan dipantulkan kembali mendekati sumbu. Dari pertama masuk lagi ke tingkat berikutnya sampai beberapa tingkat sesuai yang dibutuhkan. Kompresor aliran aksial. Pada kompresor aliran aksial, udara akan mendapatkan percepatan oleh sudut yang terdapat pada rotor dan arah aliran-alirnya ke arah aksial, yaitu searah sejajar dengan sumbu rotor. Jadi pengisapan dan penekanan udara terjadi saat rangkaian sudut-sudut pada rotor itu berputar secara cepat. Putaran cepat ini mutlak diperlukan untuk mendapatkan aliran udara yang mempunyai tekanan yang diinginkan. Teringat pula, alat semacam ini adalah seperti kompresor pada sistem turbin gas atau mesin pesawat terbang turbo propeller. Bedanya jika pada turbin gas adalah menghasilkan mekanik putar pada porosnya, tetapi pada kompresor ini tenaga mekanik dari mesin akan memutar rotor sehingga akan menghasilkan udara bertekanan. Berikut yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.